Di dalam setiap hati manusia terdapat sebuah jendela yang mampu terbuka dan mengarah ke dunia gaib. Jendela ini bukan sekadar metafora, melainkan sebuah pintu bagi intuisi yang menyerupai ilham kenabian. Saat intuisi muncul tanpa melalui perangkat indriawi, seseorang mulai menyelami hakikat keberadaan Tuhan dengan lebih dalam. Semakin seseorang memurnikan dirinya dari hasrat duniawi dan mengarahkan pikirannya kepadanya, semakin peka pula ia terhadap intuisi yang hadir. Bagi mereka yang menutup diri dari intuisi ini, keberadaannya mungkin tak terasa, tetapi bukan berarti ia tidak ada. Intuisi seperti ini adalah fitrah yang diberikan kepada manusia sebagai bagian dari rahasia Tuhan. Namun, tidak semua orang menyadari potensi ini. Banyak yang justru hidup dalam kebingungan, terjebak dalam arus dunia yang membuat hati mereka tertutup dari cahaya ilahi. Keadaan ini menjauhkan mereka dari kebijaksanaan sejati, membuat mereka sulit memahami tanda-tanda yang telah diberikan oleh Tuhan. Padahal, bukan hanya para nabi yang berhak menerima intuisi semacam itu. Seperti sebongkah besi yang terus-menerus dipoles hingga menjadi cermin, pikiran manusia pun dapat menerima intuisi jika dilatih dengan disiplin. Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam potensi Islam. Namun, lingkungan dan ajaran yang diterimanya kemudian menentukan keyakinannya. Sejak sebelum lahir ke dunia, setiap jiwa telah bersaksi kepada Tuhannya dan mengakui keberadaannya. Namun, setelah manusia memasuki kehidupan dunia, banyak yang lupa akan janji tersebut. Dunia dengan segala godaannya membuat hati menjadi tertutup, penuh karat, dan kehilangan kejernihan. Hati yang telah tertutup oleh karat dan kotoran duniawi tidak lagi mampu memantulkan cahaya ilahi dengan jernih. Akibatnya, banyak orang kehilangan arah dan tujuan hidup. Mereka sibuk mengejar kesenangan dunia, tanpa menyadari bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan dalam kedekatan dengan Tuhan. Berbeda dengan hati para nabi dan wali yang, meskipun memiliki hawa nafsu sebagaimana manusia lainnya, tetap peka terhadap kesan-kesan ilahi. Mereka mampu melihat dunia ini dengan mata yang lebih tajam, menembus batas-batas fisik, dan memahami hakikat yang tersembunyi. Sebagaimana dikatakan di atas, jiwa rasional dilimpahi pengetahuan dan kekuatan. Jiwa yang bersih dan terlatih dapat memperoleh intuisi yang mendalam, bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi juga sebagai kekuatan yang nyata. Seperti malaikat yang menguasai berbagai kekuatan alam, manusia pun bisa memiliki kekuatan serupa jika jiwanya telah mencapai tingkat spiritual tertentu. Jiwa yang kuat tidak hanya mampu mengatur jasadnya sendiri, tetapi juga berpengaruh pada orang lain. Jika ia menginginkan seseorang sembuh, maka kesembuhan itu bisa terjadi. Sebaliknya, jika ia menghendaki sesuatu yang buruk, dampaknya bisa dirasakan oleh orang yang dituju. Kehadiran seseorang pun bisa terjadi hanya dengan kehendak jiwa yang telah mencapai kekuatan tertentu. Namun, baik atau buruknya dampak yang ditimbulkan bergantung pada sumber kekuatan yang digunakan, apakah itu berasal dari sihir, mukjizat, atau sekadar sugesti spiritual yang dalam. Seorang manusia yang telah mencapai kesempurnaan jiwanya akan memiliki kemampuan untuk memahami sesuatu tanpa perlu melalui proses belajar yang panjang. Ia seolah-olah dapat membaca makna tersembunyi di balik setiap kejadian, menangkap isyarat dari alam, dan memahami hikmah di balik segala peristiwa. Namun, pencapaian seperti ini tidaklah mudah. Ia membutuhkan ketekunan, kesabaran, dan keikhlasan dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka yang mengabaikan latihan spiritual dan lebih memilih kehidupan duniawi, yang penuh kesenangan semu akan sulit mencapai pemahaman seperti ini. Kesadaran akan potensi besar dalam diri manusia ini hendaknya menjadi pengingat bahwa intuisi, pencerahan, dan kekuatan spiritual bukan sekadar mitos atau khayalan. Ia adalah realitas yang dapat dicapai dengan kemurnian hati, kedisiplinan, dan ketulusan dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh karena itu, perjalanan spiritual sejati bukanlah tentang mengejar keajaiban semata, melainkan tentang memahami hakikat diri, membersihkan hati dari kotoran duniawi, dan membuka jendela intuisi yang selama ini tertutup.
Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, jiwa manusia memiliki potensi yang luar biasa, tergantung pada bagaimana ia menggunakannya. Apakah ia akan menggunakannya untuk kebaikan sebagai jalan menuju makrifatullah, atau justru sebaliknya, semuanya kembali pada pilihan dan kesadaran manusia itu sendiri. Mereka yang memilih jalan kebenaran akan menemukan cahaya yang menerangi setiap langkah mereka. Mereka tidak akan lagi merasa takut atau ragu, karena hati mereka telah dipenuhi oleh keyakinan yang teguh. Namun, mereka yang tetap terjebak dalam kegelapan dunia akan terus hidup dalam kebimbangan. Mereka akan mencari kebahagiaan di tempat yang salah, mengejar kesenangan yang sementara, dan mengabaikan panggilan Tuhan yang selalu hadir dalam hati mereka. Pada akhirnya, perjalanan spiritual bukanlah tentang seberapa banyak ilmu yang kita miliki, tetapi tentang seberapa dalam kita memahami dan mengamalkan ilmu tersebut. Bukan tentang seberapa lama kita hidup di dunia, tetapi tentang bagaimana kita mengisi kehidupan ini dengan makna dan ketakwaan. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang mampu membuka jendela hati kita, menerima cahaya ilahi, dan menjalani kehidupan ini dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan.